Quran Surat Al-Imran ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Latub lawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya kamu akan dikenakan percobaan pada harta bendamu dan dirimu, serta kamu akan dengar celaan yang banyak sekali dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Akan tetapi jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang paling penting. Sesungguhnya kamu akan dikenakan percobaan pada harta bendamu dan dirimu. Maka di dalam menuju ridho Allah agar terjauh dari neraka dan sentosa hendaknya dalam surga. Mukmin tidak menempuh jalan yang mudah. Satu hadis sahih berkata, huffatil jannatu bimakarihi wa huffatin naru bisyahawati. Surga ditempuh dengan serba kesulitan dan neraka ditempuh dengan serba syahwat. Menegakkan kalimat ilahi, menempuh jalan Allah akan membawa berbagai percobaan. Harta benda akan diminta pengorbanan supaya dikeluarkan. Bakhil adalah batu penarung menuju cita. Dan bukan itu saja, bahkan nyawa pun diminta korbankan. Perhatikanlah dengan saksama. Pada ayat 180 tadi diterangkan, bahaya bakhil yaitu harta yang telah dibakhilkan itu akan disandangkan di leher kelak dan dijadikan tontonan pada hari kiamat. Kemudian di ayat 185 diterangkan bahwa tiap-tiap nyawa pasti merasakan mati dan dikatakan bahwa dunia ini hanya tipuan. Sekarang datanglah ayat ini 186, bahwasanya pastilah kamu akan diberi percobaan. Kemanakah hatimu condong? Kepada dunia penipu itukah atau hendak menegakkan jalan Allah? Kalau kepada dunia penipu itu, tetapi hartamu akan pisah juga dari dirimu dan mati pasti datang. Di ayat ini Allah menyatakan pasti, latub watub lawunna, sungguh-sungguh kamu akan diberi percobaan. Sesudah perang Badar yang menggembirakan, telah datang Uhud yang mengecewakan. Kemudian akan mengikuti lagi yang lain sampai harta itu meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan harta dan sampai nyawa itu bercerai dari badan. Baik secara pahlawan syahid atau mati sesudah cita-cita tercapai atau mati sebagai pengecut. Bukan percobaan atas harta, benda, dan nyawa saja, serta akan kamu dengar celaan yang banyak sekali dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu kaum musyrikin di seluruh tanah Arab yang berpusat di Mekah waktu itu. Artinya, perjuangan ini tidak akan berhenti sebab dia adalah pertempuran antara hak dan yang batil. Di samping pengorbanan harta dan nyawa, sebelumnya cita-cita tercapai tetapi telinga akan selalu diganggu oleh ejekan, penghinaan, gangguan, dan celaan. Maka satu antara gangguan itu ialah menyalahartikan maksud Al-Quran sampai mengatakan Allah fakir dan mereka kaya, dan banyak lagi yang lain. Semuanya itu percobaan. Lemahkah kamu? Tetapi jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang paling penting. Bila telah masuk ke medan perjuangan hidup, percobaan pasti datang, segala kesulitan pasti akan dapat diatasi. Orang bersenjata, kita pun bersenjata.
orang menyerang, kita menangkis, dan sesekali kita pun menyerang. Akan tetapi pertahanan batin tidak lain ialah sabar dan takwa. Sabar ialah pertahanan batin yang pertama. Teguh, tabah, jangan lekas kecewa tatkala terdesak, dan jangan lekas lupa tatkala telah menang. Sabar itu harus dipupuk pula dengan takwa, yaitu selalu memelihara hubungan dengan Allah dan selalu pula waspada menghadapi segala kemungkinan. Apabila sabar dan takwa telah berpilih jadi satu, itulah alat yang paling penting menghadapi segala kesulitan. Inilah peringatan Allah kepada umat yang beriman pada zaman Rasulullah sehingga mereka berhasil. Dan peringatan ini pula lah yang menjadi pegangan teguh bagi seluruh umat yang mewarisi, yang menerima waris Nabi sampai hari kiamat. Sehingga Islam itu terus hidup dan terus jaya. Sebab selamanya harta dan nyawa selalu diminta, dan gangguan dari luar Islam tidaklah pernah berhenti dan tidak akan berhenti. Hanya dengan sabar dan takwa serta berjalan terus, hanya dengan itu semuanya dapat diatasi.